Saudara, Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer besar-besaran selama 5 hari yang berfokus pada kesiapan tempur melawan skenario ancaman AS Israel. Dikutip dari media Iran, Mer News Agency, unit Teheran dari Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer berskala besar dengan komandannya yang melaporkan kesiapan tempur penuh di seluruh batalion dan tim operasi khusus yang berpartisipasi. Latihan militer yang diberi nama Panglima Martir untuk menghormati mendiang pemimpin revolusi Islam Ayatollah Khamenei ini dilaksanakan selama 5 hari di berbagai wilayah operasional di sekitar Teheran. Arab Saudi dilaporkan diam-diam melancarkan serangan militer langsung ke wilayah Iran sebagai balasan atas rentetan serangan rudal dan drone yang menghantam Saudi selama perang Iran AS Israel berlangsung. Informasi diungkap oleh 2 pejabat barat yang mengetahui persoalan itu serta 2 pejabat Iran. Jika benar, aksi ini menjadi pertama kalinya Arab Saudi diketahui melakukan operasi militer langsung di wilayah Iran, sekaligus menandai perubahan besar sikap Riyadh yang kini dinilai jauh lebih agresif menghadapi rival utamanya di kawasan. Reuters memberitakan hal itu pada hari Selasa, mengutip seorang pejabat barat yang menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan balasan. Media Iran Press TV menuliskan Arab Saudi melakukan serangan terselubung terhadap Iran di tengah agresi Amerika Serikat Israel pada bulan Maret lalu. Pejabat itu mengatakan agresi terjadi sebagai pembalasan atas serangan terhadap Arab Saudi tanpa mengungkapkan secara tepat alasan dibalik serangan yang dimaksud. Kerajaan Arab Saudi telah berulang kali menuduh Iran memiliki niat jahat atau berkontribusi terhadap agresi wilayahnya. Tuduhan itu selalu dibantah oleh Teheran. Sementara itu, The Associated Press melaporkan pemerintah Kuwait mengumumkan keberhasilan mereka menggagalkan serangan paramiliter dari Garda Revolusi Iran. Insiden yang terjadi pada 1 Mei lalu tersebut menyasar sebuah pulau strategis di wilayah Kuwait. Otoritas keamanan Kuwait berhasil menahan 4 orang pria dari pasukan elit Iran. Pulau yang menjadi target serangan merupakan lokasi proyek pembangunan pelabuhan besar yang didanai oleh Tiongkok. Pengumuman ini sengaja dirilis hari ini oleh Kuwait untuk menarik perhatian Beijing, memanfaatkan momentum menjelang kunjungan penting Donald Trump ke China. Hingga saat ini pihak Iran masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tidak membutuhkan bantuan Tiongkok untuk mengakhiri perang melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan Trump menjelang pertemuan penting dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Meski Washington sebelumnya berharap Beijing bisa menggunakan pengaruhnya terhadap Iran, Trump kini menegaskan AS mampu menyelesaikan konflik tersebut tanpa bantuan pihak lain. Trump mengklaim angkatan perang Iran sudah hancur. With the Iranians, do you think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. Mr. President.
Berkaitan dengan kunjungan Donald Trump ke Tiongkok, Iran tidak sedikit pun khawatir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menjelaskan Tiongkok sepenuhnya memahami bahwa perang Iran dipaksakan. Bukan hanya masalah yang berlalu atau insiden terisolasinya kapal-kapal di Selat Hormuz. Sebaliknya, ini adalah meningkatnya unilateralisme AS yang telah merusak norma-norma internasional. به درستی می‌داند که جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک موضوع مقطعی گذرا و یک حادثه نیست، بلکه بخشی از یک روند جهانی است در راستای تشدید یک جانبه گرایی از سوی آمریکا که هنجارهای بین‌المللی رو مورد آسیب قرار داده. Sejumlah anggota Senat dari Partai Demokrat mempertanyakan mengapa jalur pelayaran Selat Hormuz belum kembali dibuka penuh jika Amerika Serikat benar-benar menguasai kawasan tersebut. Pertanyaan itu muncul saat rapat Komite Anggaran DPR dan Senat dengan Menteri Pertahanan terkait rencana anggaran pertahanan Amerika Serikat. Senator Chris Coons memperingatkan bahwa Washington berada di ambang kekalahan strategis karena lalu lintas perdagangan di jalur vital minyak dunia itu nyaris lumpuh total. The ability to harass and harry commercial shipping remains in Iran's hands. And their demands are that we recognize sovereignty for them over the Strait of Hormuz, which I believe our president's rejected, you've rejected, I reject. But my question remains, how do we reopen the Strait of Hormuz to commercial shipping? If we control it, how do we reopen it? And your average American is seeing this at the gas pump every single day as the cost of gas continues to rise. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika Serikat masih memegang kendali atas Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Hegseth menyebut blokade terhadap Iran mulai menunjukkan dampak besar terhadap aktivitas pelabuhan negara. Ia mengklaim puluhan kapal telah diputarbalikan maupun dilumpuhkan akibat operasi yang dilakukan Amerika Serikat. Hegseth juga menambahkan Amerika Serikat telah berhasil mengalahkan Iran. Vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of... We're talking about strategic loss. We have the ability to 74 defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise I am being not very your effective. enemy, sir. Di sisi lain, media militer Hezbollah merilis rekaman video yang mengonfirmasi serangkaian operasi pesawat nirawak terhadap posisi militer Israel di wilayah Kalat al-Raj di Deir Suryan, Lebanon Selatan. Serangan gencar difokuskan pada buldoser militer D9 dan kendaraan lapis baja milik tentara Israel. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel berhasil menggagalkan serangan dan melumpuhkan pasukan Hezbollah di Lebanon Selatan. Insiden ini terjadi saat tentara Hezbollah mencoba memindahkan peluncur roket menggunakan sebuah truk. Awalnya, pasukan Hezbollah menembakkan rudal ke arah pasukan darat IDF yang sedang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Di tengah konflik dengan Iran